halaman 31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bi ulumi fid dharain amin. Wa an Ma'qil bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'u ala mautakum Yasin. Dan diriwayatkan hadis ini dari Ma'qil bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas mayit di antara kamu Yasin, akan surah Yasin. Jadi di sini ada perintah untuk membaca surah Yasin terhadap mayit-mayit yang baik yang sudah meninggal maupun yang masih menghadapi kematian ketika sakaratul maut. Waruya, dan diriwayatkan, ma min mayyitin, tidaklah dari seorang mayit, yukra'u indahu Yasin, dibacakan di sisinya surah Yasin, illa hawwanallahu alaihi, melainkan memudahkan Allah Ta'ala atas segala urusannya, urusan kematian, ketika dicabut nyawa, ketika menuju alam kubur, dimudahkan semuanya urusannya oleh Allah Ta'ala, manakala dia pada waktu sakarat dibacakan surah Yasin. Wa yustahabu, dan disunahkan juga, ijah tadorul mayyitu, apabila sudah hampir kedatangan mayit itu untuk kematian, ya ketika sakaratul maut, apa yang disunahkan, ayyaqra'a indahu aidan surat ar-ra'd, akan membaca di sisi mayit itu surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd. Fa inna dzalika, karena bahwasanya yang demikian itu baca surah Ar-Ra'd, yukhaffifu 'anil mayyiti sakratil maut, yukhaffifu, akan meringankan, 'anil mayyiti, dari mayit, sakratal maut, akan sakaratul maut, akan membaca surah Yasin, juga baca surah Ar-Ra'd. Wa innahu, dan bahwasanya, ahwana, dapat meringankan, dapat memudahkan, liqabdatihi, bagi ketika menggenggamnya tu nyawa, ya waktu dicabutnya nyawa itu. Wa aisaru, dan dapat memudahkan juga, lisa'nihi, bagi segala urusannya si mayit, dengan dibacakan di sisinya surah Ar-Ra'd. Wa dzakara jama'atun, dan juga menyebutkan oleh sekelompok para ulama, an-siwaka, bahwasanya siwak juga, bersiwak, sikat gigi, yushilu, akan memudahkan, khurujar ruh, keluarnya ruh, ya. Jadi kalau ada yang sedang sekarat itu boleh juga dipakai siwak.
Tapi siwak itu apa? Siwak kayu arak. Jangan pakai odol mah ribet dari sekarat dikasih odol. Susah kumurnya dia. Kan siwak kita kan. Ya lagi sedang sekarat. Listiakihi sallallahu alaihi wasallam, karena bersiwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi, ketika waktu mati. Itu waktu mati, waktu udah Rasulullah. Begitu. Kita di sini nggak lazim, yang nggak biasa gitu, jarang yang bisa memakai sunnah itu. Betul sunnah itu. Kalau kita pergi haji juga di sana kan banyak tukang kayu arak yang udah dipotong-potongin. Sunnah itu di situ betulnya. Nggak apa-apa. Sementara orang mengatakan ya kotor lah, jorok lah, begitu ya. Nah, itu sunnah Rasul, bagus. Bahkan beli ini juga pasta gigi odol, kalau kita bisa beli yang dibuat dari siwak, ada ya. Yang merek apa itu dulu tuh pernah di pondok tuh dikirim itu di pesantren kita, dikirim kasih hadiah. Ya masih harum baunya. Ya, dari siwak, dari kayu arak buatnya. Banyak hikmahnya dari kayu arak itu. Selain daripada sunnah, memang yang sangat utama. Asal aja kita udah jadi. Kalau untuk membersihkan seluruhnya barangkali kita biasa pakai odol kalau macam itu. Tapi kalau itu sih asal-asalan aja. Udah dapat sunnahnya. Waruya, dan diriwayatkan, warawa, dan telah meriwayatkan Anas, Imam Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa atahu datang kepadanya malakul maut, malaikat maut, malaikat Jibril datang kepadanya mau cabut nyawa dia, wa huwa ala wudu'in, padahal dia sedang punya wudu. Jadi itu orang punya wudu ketika kedatangan malaikat maut, malaikat Israel mau cabut nyawa dia. Itu orang masih punya wudu, ya, utiyas syahadah, maka orang itu diberikan nilai syahid matinya. Tuh, kayak biasa kan itu wudu. Punya wudu terus biasa. Setiap kita ke kamar kecil, bis mandi bis apa ya, itu kita wudu biasain. Dawamul wudu. Bahkan ada seorang ulama yang bukan wudu aja, setiap bis wudu sholat 2 rakaat. Itu sholat wudu tuh, yang dulu pernah kita terangin. Ada orang yang mau senantiasa gitu. Saya kalau bis wudu sholat gitu 2 rakaat, lazimkan sholat wudu. Setiap sholat, setiap wudu, batal wudu. Bahkan pernah naik bus, batal tuh di bus tuh dia, wudunya batal. Nah, turun di halte, cari tempat wudu di mana? Di mana tempat wudu? Itu saking dawamul wudu pengen. Dia takut mati itu nggak punya wudu. Iya, takut mati nggak punya wudu, pengen wudu. Masya Allah. Dan bis wudu sholat dia, di mana dicari tempat dia sholat? Sholat 2 rakaat. Begitulah orang yang mendawamkan, menazimkan daripada sunnah Rasul. Jadi hidup ini kesuksesan itu bukan dengan harta yang banyak, mobil yang mewah, bukan. Ya, tetapi sukses orang itu adalah yang hidupnya senantiasa mendapat bimbingan dengan
melaksanakan ibadah. Itu rezeki yang paling luar biasa. Ya. Sementara orang kita kebanyakan sukses apa? Wah, rumahnya hebat, mobilnya, keluarganya, duitnya banyak. Itu ya, kadang-kadang membuat sombong kita jadinya. Itu dianggap sukses. Pandangan kita zahiriyah tuh. Padahal orang yang sukses adalah yang senantiasa hatinya tergiring untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Punya anak juga begitu. Bukan anak yang gajinya gede dan itu berarti kita sukses, bukan. Anak yang rajin mendoakan kita sesudah kita berpulang ke rahmatullah, rajin mendoakan kita beribadah karena ingin menuntut ridho kita. Ya, itu yang sukses orang tua. Apalagi setiap pada sholat tuh anak mendoakan orang tuanya. Disitulah orang tua yang sukses. Ya, doakan istighfar, astagfirullahaladzim li wa li walidayya. Nah sekarang kita pengen sukses, kita dulu mulain. Setiap pada sholat doain orang tua kita dengan istighfar, dengan Fatihah. Apalagi rajin kita baca Al-Quran, kita hadiahkan pahalanya buat orang tua kita, orang tua kita. Ya. Sementara kita dari kecil diajarin baca Quran buat apa kalau bukan untuk baca. Jadi kita baca Al-Quran untuk tadarus dan sebagainya. Jadi kalau meninggal itu dalam keadaan punya wudu dinyatakan syahid. Syahid. Faslun fis sabri, pasal ini di dalam menerangkan sabar alal musibah, alal masaibi, atas macam-macam musibah. Akhraja Syekhani, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna bintan lahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalat, telah mengutus ilaihi, kepada Nabi, pada ayahnya, tad'uhu, mengajaknya, mengundangnya, ya, wa tukhbiruhu, dan memberitahukannya, anna ibnaha, bahwasanya anaknya, si anak perempuan itu, bil mauti, ya, sudah meninggal, sudah mati. Bahwasanya anaknya, ya, daripada putri Rasulullah itu meninggal. Mungkin anak Siti Fatimah, mungkin, ya, meninggal. Maka Siti Fatimah mengutus utusan kasih kabar kepada Rasul supaya dikasih tahu, ayah sedang di mana, abi sedang di mana, buya sedang di mana. Kasih tahu bahwa anak saya, berarti cucunya Rasul itu meninggal. Dikasih tahu pada Nabi. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahukan cucunya meninggal, ya, lirrasuli, kepada utusan itu. Maka Rasul bilang kepada utusan itu, apa dia bilang? Irji ilaiha, balik pulang sana kepada anakku. Fa'akhbirha, maka berikan kabar kepada putriku itu, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala, ma akhadha walahu ma ataya, sesuatu yang dia ambil dan miliknya lah apa-apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu
Di sisinya itu adalah mempunyai waktu yang terbatas, hanya pada sampai waktu yang sudah ditentukan milik sama kita. Ya, baik itu harta suatu saat kembali kepada Allah, apalagi nyawa. Nyawa itu semuanya milik Allah, ruh milik Allah, ruh. Makanya kita sebutkan inna lillahi, bahwasanya kita ini milik Allah. Wa inna, dan bahwasanya kita ini ilaihi, kepada Allah, roji'un, akan pulang. Nah, pulang. Ruh kita, jiwa raga kita, jasad kita, semuanya milik Allah. Nanti akan pulang, diambil oleh Allah dan kembali kepada Allah semuanya. Kita ini semuanya nanti akan kembali. Sementara kita diangkat dulu nih, biar tinggal dulu hidup di dunia. Diperintah sama Allah, nih lakukan, ditinggalkan, nih kerjain, ditinggalkan, nih kerjain, ditinggalkan. Benar nggak kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah? Atau kita masih banyak yang dilarang malah kita kerjain, yang diperintah masih banyak kita lalaikan? Ya, ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tangan kita dipakai buat apa? Mata kita dipakai buat apa? Lidah kita, lisan kita dipakai buat apa? Nanti akan berbicara semuanya. Ya, tangan, kaki, anggota badan kita semuanya akan bicara di hadapan Allah. Dipakai buat apa dia? Jadi nggak bisa nih, mulut akan bicara seenaknya, apalagi dengan bohong, dengan dusta. Ya, nggak bisa, tidak ada di situ. Akan sesuai semuanya, lembaran kita nanti akan diberikan catatan amal kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Yang kita sendiri dia udah pada lupa dari dulu, ada di situ kelihatan. Ini perbuatan kita, ini benar kuatnya, masya Allah, luar biasa. Malunya luar biasa di hadapan Allah. Ya, kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, jadi ruh itu adalah milik Allah. Di satu saat dia mau ambil, pulang kepada ya, pulang udah. Kita nggak bisa apa-apa. Begitu juga begitu dengar cucunya meninggal, ya udah tenang. Lillahi ta'ala ihtisab, kita kudunya serahkan kepada Allah. Udah karena Allah serahkan. Sebab itu milik Allah. Termasuk juga jodoh, ya, kedudukan, ya, sosial ekonomi dan sebagainya. Itu semuanya udah ditentukan nasib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita punyanya segini, punya anak sekian, udah ditentukan. Ada juga yang nggak punya anak, ya, seseorang. Ada yang punya anak banyak, ada yang punya anak tapi banyak pada meninggal. Nah, gimana tuh? Itu semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, anak-anak kita. Orang ada yang banyak anaknya, tapi banyak pada meninggal atau masih kecil banyak. Kalau hidup semuanya, waduh kayak apa? Bagaimana tuh nanti tuh kita menghadapi kematian anak-anak kita yang masih kecil? Ya, nanti ada diterangkan di sini. Kan kita merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa kecelakaan, musibah besar, bukan. Seperti Nabi Muhammad ketika ditinggal anaknya yang namanya Ibrahim. Pas pada waktu itu tanggal 10 Zulhijjah, barengan lagi dengan apa? Gerhana matahari pada saat itu. Ya, meninggallah anak Rasul yang namanya Ibrahim. Nah, masih kecil. Padahal orang-orang mengharapkan, nah ini nanti jadi penerusnya, ini jadi penerusnya. Dia meninggal. Wah, maka oleh karena anak Ibrahim itu meninggal,
ya, anak Nabi yang namanya Ibrahim itu meninggal, berarti Nabi dianggap apes, apa tuh, kecewa, celaka gitu, apa namanya, ya menderita lah, ya karena apa, ditinggalkan seorang anak yang kira-kira diharapkan untuk jadi penerus. Tinggal Ibrahim mati tahu-tahu. Maka rame tuh mereka orang-orang kafir yang jelek-jelekin Rasul, nggak punya turunan dan sebagainya, yang laki-laki. Ya, sehingga turun ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turun ayat itu bahwa orang yang celaka itu, yang apes itu adalah orang yang tidak menerima takdir, ya, yang hilang berkahnya dalam hidup. Tidak ada keberkahan. Menerima takdir, kita harus yang terimain. Banyak hikmahnya ternyata. Ketika saat itu, apalagi kejadian itu gerhana mentari lagi. Ini tandanya Muhammad lagi apes nih dia, begitu kira-kira, ya. Anaknya pada mati, katanya, nggak ada penerus dia. Padahal anak itu kalau mati masih kecil, sebelum balik dia akan menjadi wildanun mukhalladun, ya, akan menjadi wildanun mukhalladun, menjadi anak-anak yang kekal di sana. Nggak jadi remaja, nggak jadi tua di dalam surga. Segitu aja, jadi anak-anak aja terus hidupnya. Jadi anak-anak gimana? Ya senangnya main-main, menghibur, ya, di dalam surga. Nanti menghibur terutama orang tuanya sendiri. Di mana orang tuanya itu sebagai mukmin, muslim, sebagai orang yang beriman, orang muslim beriman pada Allah, maka ditungguin tuh oleh anaknya. Kayaknya bapak-bapak nih, ibu-ibu yang ditinggalkan oleh anak masih orang, masih kecil, itu dia udah nungguin kita di sana. Cuma ditebus pakai apa? Bikinin akikah. Kalau dia itu anak laki-laki, disembelihin akikah 2 ekor kambing, kita tebus. Kalau dia perempuan cukup dengan 1 ekor. Kalau ada rezeki, kalau nggak ada rezeki juga nggak apa-apa, nggak dipaksain akikah, ya. Nah kemudian dia tuh nungguin kita, nungguin bapak, nungguin ibu. Kapan bapaknya datang? Dia akan jemput nanti di depan pintu surga tuh. Begitu. Dan nunggu deh di depan pintu surga. Makanya yang punya anak itu enak juga. Udah ada nanti calon-calon mereka. Iya. Iya. Katanya ada sibuk nih. Suatu yang Allah berikan kepada kita semuanya kita terima. Sebab yang ada di sisi kita semuanya di dunia ini milik Allah. Dan kita sendiri akan pulang kepada Allah. Famurha, maka perintahlah kepada anakku itu. Wahai utusan, perintahkan apa? Fal tasbir, suruh sabar. Suruh sabar. Anaknya meninggal, suruh sabar aja. Enggak usah bingung. Wal tahtasib, dan hendaklah pasrah kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Itu semuanya. Berhisab kita. Maka nanti anak kita akan memberi syafaat kepada kita. Jadi kita ini pengen punya anak. Andai kata dia dewasa terus sampai tua, itu akan memberi syafaat kepada kita. Apa syafaatnya? Kita udah meninggal dunia, anak kita mendoakan terus kepada kita, jalan terus tuh. Doanya diterima terus sama kita di sana. Istighfarnya, sodakohnya. Anak itu sodakoh, pahalanya buat orang tua. Jangankan dia niatkan pahala buat orang tua,
Dia nggak niatin masih dapat kita. Dia nggak niatin anak kita jadi anak soleh gitu, ibadah rajin, baca Quran kalau macam. Padahal dia nggak niatin pahalanya buat kita, kebagian dia masih dapat. Ya, sebab dia anak kita. Apalagi kalau memang amal ibadahnya, sodakohnya dan lain-lain sebagainya dia niatkan pahalanya untuk orang tua, nah lebih hebat lagi. Ya, andai kata dia nggak niatin juga masih kebagian, apalagi diniatkan buat orang tuanya, ngamal buat masjid, pahalanya buat orang tua, dapat lebih banyak itu, lebih banyak. Ya, bahkan berlipat-lipat ganda. Seperti kalau kita menghajikan haji buat orang tua, itu pahalanya lebih banyak daripada untuk kita sendiri. Kalau untuk kita sendiri dapat pahala haji, pahala haji sunnah. Daripada kita buat kita, mendingan kita untuk. Tapi kalau kita belum haji ya untuk kita dulu, ya. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya, ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh semuanya ya. Walaupun dah tua, masih tetap kita doakan orang tua kita yang sudah pada pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan sehingga insya Allah nanti kita akan punya keturunan yang soleh dan solehah. Nggak di anak, di cucu nanti masih ada. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Alhamdulillah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.